Selamat pagi, siang, atau malam Pak Khalil. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Albert Wijaya, Arzakia Dwi Rangga, Hani Aulia, Syafa Arantisi Setiawan, Shinji Triutami, dan Tristania Diota akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan kimia lingkungan dengan bahasan pokok limbah industri. Apakah itu limbah industri? Limbah atau sampah industri adalah sampah yang dihasilkan dari hasil kegiatan industri. Terdapat banyak jenis industri yang menghasilkan sampah industri. Contohnya, pertambangan, industri tekstil, manufaktur makanan, sampai pencetakan. Limbah industri bisa dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, limbah padat, yang kedua limbah cair, dan yang ketiga adalah limbah gas. Yang pertama, limbah padat. Limbah padat dapat dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu limbah padat non-B3, contohnya lumpur, boiler ash, sampah kantor, dan sebagainya. Dan yang kedua, limbah padat B3, contohnya bahan radioaktif, bahan kimia, toner cartridge, minyak, dan sebagainya. Bahan B3 didefinisikan sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat mencemarkan serta membahayakan lingkungan hidup. Limbah cair. Limbah cair merupakan limbah dengan wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan produksi dalam suatu industri. Limbah cair memiliki berbagai kandungan berbeda tergantung dengan produksi industri yang dilakukan. Contoh limbah industri cair adalah sisa limbah tempe, limbah tahu, sisa cairan pewarna makanan atau pakaian, sisa cairan pengawet, air cuci bahan produksi, kandungan besi pada air, serta sisa-sisa bahan kimia lainnya. Limbah gas. Limbah gas merupakan sampah hasil buangan dari kegiatan industri yang berwujud molekul gas. Kondisi udara di dalam atmosfer tidak pernah ditemukan dalam keadaan bersih, melainkan sudah tercampur dengan gas-gas lain dan partikulat-partikulat yang tidak kita perlukan. Molekul gas akan menjadi limbah jika memiliki jumlah yang berlebihan atau melebihi standar dan akan menyebabkan pencemaran udara. Jenis bahan pencemar yang paling sering dijumpai ialah karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan komponen organik terutama hidrokarbon dan substansi partikel. Dampak limbah industri terhadap air, tanah, dan udara. Yang pertama adalah dampak limbah industri terhadap air, yaitu menyebabkan pencemaran air, merusak bahkan membunuh ekosistem akuatik, menyebabkan munculnya bakteri atau virus berbahaya yang menyebar, keracunan pada makhluk hidup, dan menurunkan kualitas air. Dampak limbah industri terhadap tanah, yaitu merusak kesuburan tanah sehingga merusak produktivitas tanaman. Kemudian pencemaran di tanaman menjadi lebih tinggi dibandingkan pencemaran pada tanah. Dan yang terakhir, jika dikonsumsi manusia akan menyebabkan gangguan kesehatan. Dampak limbah industri terhadap udara yaitu menghasilkan gas beracun, pencemaran udara yang dapat mengganggu pernafasan, merusak lapisan atmosfer bumi, hujan asam, dan perubahan iklim global. Pengelolaan limbah industri. Pengelolaan limbah industri tentunya disesuaikan dengan jenis dan karakteristik dari suatu limbah. Teknologi yang terpilih diharapkan dapat memenuhi baku mutu standar sehingga pencemaran lingkungan dapat dikurangi. Untuk menghindari berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh limbah industri, perlu dilakukan pengelolaan terhadap limbah yang akan dibuang. Berikut beberapa cara pengelolaan limbah industri. Selanjutnya, pengelolaan limbah cair. Pengelolaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengelolaan secara fisika, yaitu pemisahan seluruh material kotor dalam cairan melalui tahapan pengendapan, floatasi, penyerapan, dan penyaringan. Yang kedua, pengelolaan secara kimia, yaitu metode ozonisasi, metode oksidasi, metode koagulasi, dan metode pedekat ion. Dan yang terakhir, pengelolaan secara biologi, yaitu metode pengolahan secara aerobik, metode pengolahan secara anaerobik, dan metode pengolahan secara fakultatif. Penggunaan metode pengolahan secara fisika disesuaikan dengan jenis polutan yang perlu dihilangkan. Sementara itu, pada metode pengolahan secara biologi, polutan atau zat berbahaya dalam limbah diuraikan dengan memanfaatkan biota atau makhluk hidup berupa mikroorganisme. Selanjutnya, ada pengelolaan limbah padat. Limbah organik umumnya akan ditimbun untuk diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dengan menerapkan metode sanitary landfill.
Limbah padat juga dapat dikelola dengan cara insinerasi, yaitu proses pembakaran limbah berbahan organik. Proses ini juga dikenal sebagai pengolahan termal. Cara lain yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan daur ulang. Kegiatan daur ulang dapat dilakukan dengan memilah limbah padat bersifat anorganik untuk dijadikan sebagai barang baru yang bermanfaat dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Lalu ada pengelolaan limbah gas. Cara yang dapat dilakukan dalam proses pengelolaan limbah gas adalah dengan mengurangi jumlah gas yang dibuang melalui metode desulfurisasi menggunakan filter basah. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengelola limbah gas adalah dengan menerapkan metode fase gas untuk menyamarkan bau tak sedap dari gas yang dikeluarkan. Selain melakukan metode pengelolaan limbah gas di atas, para pelaku industri juga perlu mengontrol dan mengurangi jumlah buangan gas dengan menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Lalu yang terakhir, pengelolaan limbah B3. Limbah B3 memiliki 3 cara yang dapat dilakukan proses pengelolaannya, yaitu pengelolaan secara fisik, pengelolaan secara kimia, serta pengelolaan secara biologi. Pengelolaan secara fisik tidak hanya dilakukan dengan melakukan pemisahan komponen yang terdapat dalam limbah B3, tetapi juga melakukan pembersihan gas yang terkandung dalam limbah. Pengelolaan limbah B3 secara kimia dilakukan melalui beberapa proses, yaitu solidifikasi, reduksi, absorpsi, elektrolisa,si penukaran ion, sedimentasi, dan netralisasi. Pengelolaan limbah B3 secara biologi dilakukan melalui metode bioremediasi dan fitoremediasi. Pengelolaan secara biologi menjadi pengolahan yang paling ekonomis dibanding dengan pengelolaan fisik dan kimia. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.